Ya, saya bilang shalom untuk semua kita. Hari ini hampir seluruh dunia memperingati hari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tema yang dipilih oleh alumni sudah selesai. Nah, pertama kali saya belajar apa yang Tuhan Yesus katakan di menit-menit terakhir sebelum Tuhan kita menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Ternyata kalimat ini sudah selesai. Itu dahsyat sekali. Oke, sebelum kita belajar, ya siapkan kalau saudara ingin tahu ayatnya di mana. Yohanes 19 ayat 30. Nah, sebelum kita belajar tentang perkataan yang penting, perkataan yang dalam kesulitan untuk Tuhan Yesus bernapas waktu itu. Loh, kenapa dia sulit bernapas? Saudara yang belum tahu, supaya saudara tahu. Semua penjahat yang dihukum mati dengan salib, itu kematian yang paling fatal, itu jantung dan paru-paru yang terhukum mati itu tergencet dengan tulang dada mereka. Kalau kita ngomong soal binatang, tulang iga itu kegencet, saudara. Dari mana kita tahu? Nah, ini kejamnya tentara Romawi atau kerajaan Romawi waktu itu. Masih ingat? Mengapa kalau ada penjahat yang sudah disalib tapi nggak mati-mati, lalu mereka harus meremukkan lutut penjahat itu? Wih, ini ngeri sekali. Ini intermezzo ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi orang yang dihukum mati dengan salib, maaf jangan tersinggung, saya cuma ngomong supaya langsung ngerti. Yang gemuk-gemuk itu matinya lebih cepat. Loh, kenapa? Karena berat badannya itu ya kan merosot. Nah, terus jantung dan paru-parunya kegencet tulang dadanya itu. Nah, mereka yang kuat-kuat, mereka nggak mau cepat mati. Mereka berusaha menahan berat badannya dengan kakinya. Itu dengan lututnya. Maka itu hari Sabat sudah masuk. Weh, orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat bisa marah kalau masih ada mayat tergantung. Maaf, orang ya harus cepat. Nah, satu-satunya cara untuk mereka cepat mati, kaki mereka, lutut mereka harus diremukkan. Begitu lutut mereka diremukkan, bayangkan sudah dipaku kaki tangannya, lututnya diremukkan. Saudara bisa bayangkan sakitnya. Supaya cepat mati. Nah, ini yang saya katakan. Dalam keadaan nafas Tuhan Yesus yang begitu berat, karena kegencet jantung dan paru-parunya itu. Saya bisa bayangkan dengan tersengal-sengal dia berkata sudah selesai. Dan itu teriakannya luar biasa. Nah, tapi ingat. Mengapa dari tiga orang disalib hari itu, hanya Tuhan Yesus yang ditumbak atau ditusuk lambungnya. Ini luar biasa. Sebab tentara-tentara Romawi itu belum pernah melihat ada orang yang dihukum mati, matinya secepat Tuhan kita. Itu belum pernah terjadi. Maka itu untuk membuktikan ini orang sudah mati benar atau pura-pura mati. Saudara, karena tinggi, nggak mungkin bisa ngecek hidungnya masih ada nafas atau tidak. Maka yang paling mudah untuk ngecek ini orang sudah mati atau belum, ya tusuk aja lambungnya. Kalau sampai dia masih menjerit, berarti dia belum mati.
Ketika salah satu tentara Romawi itu menusuk lambung Tuhan Yesus, ternyata nggak gerak, nggak apa-apa. Di situ mereka tahu, oh, dia cepat matinya. Saudara, mari kita renungkan. Mengapa selama sejarah penyaliban penjahat diketahui Tuhan Yesus mungkin satu-satunya orang yang disalib matinya cepat? Karena dia rela. Renungkan. Karena Tuhan Yesus rela mati. Dan perhatikan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita para bajingan penjahat ini. Renungkan itu. Wih, luar biasa kalau melihat itu. Ngerti ya sekarang? Napasnya tersengal-sengal sambil ngomong karena sudah mulai kegencet. Jantung dan paru-parunya itu sudah selesai. Saya berikan kalimat ini. Pertama kali Roh Kudus membukakan kepada saya kata kalimat sudah selesai. Wih, saudara, coba dengarkan. Mengapa harus berkata Edes Venis sudah selesai? Kenapa dia tidak menggunakan kalimat yang lain? Begitu saya kagum kepada penjelasan Roh Kudus, arti dua kata satu kalimat sudah selesai ini, saya menangis. Lalu saya berkata begini kepada Papa di surga. Papa, seandainya tidak ada Alkitab di dunia ini, nggak ada seandainya, ya, ini cuma pola pikir saya saja. Karena begitu kagum waktu dia memberitahukan arti kalimat sudah selesai. Saya berkata, Papa, seandainya Alkitab itu tidak ada, tapi firman-Mu hanya tertulis satu kalimat ini, sudah selesai. Begitu radikalnya iman saya waktu Roh Kudus menerangkan arti kalimat sudah selesai itu. Saya berkata gini, Papa, buat saya cukup firman ini sudah selesai. Nah, bagi saudara yang belum pernah dapat pewahyuan kalimat sudah selesai ini, saya nggak sempat tanya kepada saudara-saudara panitia, kenapa saudara pilih tema ini? Wih, di dalam kalimat ini ada hal yang luar biasa. Oke, mari masing-masing kita menemukan sesuatu di benak kita dan di hati kita. Kalau kita mendengar kalimat sudah selesai, coba jujur, muncul apa di benak kita? Sudah selesai. Ayo coba renungkan, muncul apa di benak kita? Saya minta saudara nulis, yang di kolom chatting, yang di Zoom, yang di Instagram, yang di Facebook, coba saudara nulis. Muncul apa di benak kita tiap kali kita mendengar kata sudah selesai? Baik, yang di Zoom sudah mulai nulis, termasuk yang di rumah di sini. Ayo, ini ada berapa saudara kita? Saya baca dulu. Senang karena lepas dari beban, ya, lulus, apalagi tuntas, lunas, kelegaan, mission accomplished, sudah selesai tanggung jawab, kebahagiaan, Pak Ivan Sarundayang, lega, ini Pak Ibu Guru dari Nabire, lega, lunas, saya nggak tahu dari mana ini Desi, lega, ya, sudah selesai, job done, mission accomplished dari Brisbane, oh dari Jakarta, mission completed, ya, pelong, ada kata itu, pekerjaan beres, komplit semua misi, Tuhan sudah membayar lunas. Oke, saya bacain dulu ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, kematian, kebinasaan serta jaminan hidup kekal. Wih, banyak sekali yang menuliskan sudah tamat, bisa melepaskan lelah kita, tidak ada beban, penderitaan habis, finish,
Tidak ada apa-apa yang dipikirkan. Jadi lega. Merde. Kairul, merde itu apa artinya? Tuntas. Bahasa apa itu merde ini? Oh, merdeka. Tapi ini MERDEY. Apa itu? Tidak ada lagi. Sudah dikenapi. Merdeka. Nah, ini orang Kediri. Bar. Bilang itu. Selesai. Ya. Lepas dari masalah. Tuntas. Lega. Tuhan sudah selesaikan semua dosa, sakit, kutuk, kebodohan. Semua diselesaikan. Napas lega. Beban sudah lepas. Merdeka. Wih, banyak sekali. Ya udah. Oke ya. Cukup sampai di sini. Nah, itu dari Belanda, dari kota Delft komen begini. Berarti selama ini Yesus sedang sibuk mengerjakannya. Sekarang sudah selesai, tidak ada yang bisa mengerjakan, tapi nggak bisa diselesaikan. Betul. Dia sudah merdeka. Merdeka. Kamu tuh gimana sih? Kairul ini. Nah, oke ya. Saya lanjutkan. Jadi dengan semua yang saudara katakan, dengarkan baik-baik. Setuju enggak? Kalau saya katakan seandainya Alkitab itu tidak ada, saya berkata terima kasih Bapak untuk satu kalimat firman ini sudah selesai. Sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kira-kira, ini pertanyaan konyol, kira-kira dalam hidup kita sekarang ini, ya pelan-pelan mikirnya, lalu baru jawab. Kira-kira dalam hidup kita sekarang ini, masih banyak yang belum selesai atau tidak? Renungkan. Saya tahu jawabannya. Masih banyak yang belum selesai. Di antaranya utang belum lunas. Kredit masih banyak. Atau hal-hal lain. Saya tidak tahu apa yang saudara anggap belum selesai. Tapi hari ini. Di kayu salib itu. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Jadi begini pengertiannya. Besok yang namanya manusia akan ketemu masalah enggak? Yang dari Tulungagung bilang masih ruwet katanya. Oke. Lusa yang namanya manusia hidup masih ketemu masalah enggak? Masih. Minggu depan, bulan depan, tahun depan masih enggak? Nah, ada yang jawab Pak Yohanes Sudarman. Belum selesai masalah pelayanan. Saya coba baca lagi supaya saya nggak salah. Unfinished untuk pelayanan. Maaf ya Pak Sudarman. Ada yang ngomong dari Surabaya. Sebelum gila masih bermasalah terus. Ya, maaf saya jawab salah semua. Apalagi kalau saudara berkata, pelayanan, unfinished pelayanan, lebih salah lagi. Justru pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sudah selesai sebelum kita selesaikan. Saudara yang berkata pelayananmu belum selesai, pasti bukan kuk dan pikulan Tuhan Yesus yang kau pikul. Saya punya istilah. Kalau saudara berkata untuk pelayanan belum selesai, berarti yang kau pikul beban pelayanan mertuamu. Maaf, jangan marah. Kalau kita mikul beban pelayanan Tuhan Yesus, sudah selesai. Kalau kita masih berkata belum selesai, kita menghina Tuhan. Saya ngomong apa adanya saudara ya. Ini saudara-saudara kita di Nabire dan anak-anak saya tahu. Sungguh. Sejak saya mengerti rahasia kalimat sudah selesai.
Kalau saudara bisa telepon ketemu istri saya, tanya dia. Sejak Tuhan memberikan saya pengertian, Edes Vene sudah selesai yang Tuhan Yesus katakan. Sungguh, sampai hari ini, saya itu nggak punya beban hidup apa-apa. Sama sekali tidak. Begini hasilnya yang Tuhan maksudkan. Selama saudara tidak pernah mempercayai bahwa yang Yesus katakan sudah selesai, itu nggak omong kosong, nggak basa-basi, tapi serius sudah selesai. Dengar baik-baik kalimat ini. Berarti saudara yang berkata, aku melayani. Oh ya, saya lupa siapa. Ternyata dari kelompok donatur pesat Surabaya cukup banyak yang bergabung. Tadi sempat tanya karena link Zoom-nya salah. Nah, saudara, para donatur pesat juga yang dari Surabaya, perhatikan. Kalau saudara sampai hari Jumat Agung 2021 ini masih berkata belum selesai, berarti saudara sedang sibuk ngurus masalahmu sendiri. Karena saudara belum sampai kepada kalimat sudah selesai. Dengarkan. Mengapa saya, maaf ya, lagi sekali, jangan saudara mikir macam-macam. Kalau saudara saya cerita tentang saya, yang kenal saya pasti tahu kalimat yang saya mau katakan. Awal-awal menikah istri saya kaget-kaget. Begitu banyak masalah yang kami hadapi dalam pelayanan. Tapi kalau jam tidur, saya tidur. Oke, karena kapasitas Zoom-nya pesat ini cuma 100, jadi nggak bisa tampung lagi. Saudara bisa gabung ke Facebook saya dan Instagram. Ya, tolong saling memberitahu tim yang lain. Ya. Jadi istri saya kaget. Ketika mereka tahu saya begitu banyak ngurusin masalah. Bukan masalah saya, bukan masalah keluarga kami. Ngurusin masalah orang lain, pelayanan yang lain. Kenapa saya bisa punya begitu banyak waktu untuk ngurus? Karena saya percaya kalimat sudah selesai. Maaf ya, saya cerita ini kepada saudara. Maaf, jangan mikir macam-macam. Tanggal 31 Desember pagi, maaf, 31 Maret pagi. Saya harus terbang dari Denpasar ke Surabaya. Dijemput salah seorang anak saya. Menuju ke Malang. Ya, 31 Maret ya kemarin. Sampai Malang ada pelayanan. Ketemu dengan banyak orang. Itu jam 4 sore. Nah, jam 6 selesai. Dan harusnya belum selesai. Tapi saya harus selesaikan. Karena saya harus ke Blitar. Nah, kenapa cepat-cepat ke Blitar? Karena jam 8 malam saya harus melayani via Zoom. Nah, kalau saya nggak cepat berangkat, terlambat. Akhirnya macet juga. Jadi sampai di Blitar, cepat-cepat saya harus menyiapkan alat-alat saya untuk Zoom mengajar. Selesai setengah 10 malam. Nah, 31 Desember itu saya makan baru sekali. Siang saja. Pagi nggak sempat. Siang makan. Nah, karena sore dari Malang harus cepat ke Blitar. Nggak sempat makan. Begitu selesai setengah 10. Cari makan di Blitar. Sudah pada tutup semua. Yang ada cuma mie goreng, nasi goreng. Nah, saya nggak mau malam makan goreng-gorengan. Ya udah. Saya tidur tanpa makan.
Nah, tanggal 1 kemarin, saya harus berkati pernikahan jam 9 pagi. Harus cepat-cepat ke desa. Selesai pemberkatan, saya harus cepat-cepat ke Bandara Malang. Untuk saya ke Jakarta. Jadi kemarin malam 6:30 kira-kira saya sampai Jakarta. Macet lagi. Jam 7 kemarin saya harus melayani lagi via Zoom. Sampai hampir jam 10-an lah. Saya baru beres-beres. Saya tidur cuma 2 jam. Karena pesawat saya tadi pagi 3:30. Dan dari kemarin malam tidur 2 jam sampai hari ini saya belum istirahat. Hebat nggak Tuhan? Mengapa bisa seperti ini? Dan saudara lihat saya tetap segar. Karena semuanya sudah selesai. Saya hanya menjalani saja. Saya putus dulu ya. Kalau saudara masih berkecimpung, berkecamuk, masih ribut, hanya masalah-masalah bisnismu, masalah keluargamu, masalah anak-anakmu, masalah pelayananmu, ngurusin ini, ngurusin itu. Dan saudara nggak percaya kalau semua yang kita alami sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sebelum kita lahir. Bahkan perhatikan firman ini. Sudah selesai. Itu cukup dikatakan 1 kali oleh Tuhan Yesus. Dan dia tidak perlu mengatakan untuk kedua, kelima, ke-7 kalinya. Cukup 1 kali sudah selesai. Percayalah itu sudah selesai. Nah, ketika kita bisa mengimani untuk hidup ini, apa yang kita hadapi dalam bisnis, keluarga, pelayanan, pekerjaan, apa saja sudah selesai. Dengarkan saudara. Maka dengan mudah Tuhan akan pakai kita untuk menolong orang-orang lain yang masalahnya nggak selesai-selesai. Betul tidak? Ini rahasianya. Jadi saya dengan istri saya nggak pernah, bukan sombong ya, nggak pernah menyelesaikan masalah kami untuk keluarga kami. Maaf, kemuliaan buat Tuhan. Memang sudah selesai. Untuk hidup kami hampir nggak ada masalah. Justru masalah-masalah yang kami hadapi, justru itu masalahnya banyak orang. Bukan masalah kami. Ada komen dari Nabiri. Baru tahu arti sudah selesai malam ini. Tapi ternyata selama ini belum selesai juga. Ale. Nah itu apa istilah orang Papua. Sudah selesai. Oke ya. Supaya saudara punya gambaran. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya saudara bisa tahu. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya sendiri, maka dia akan gampang menyelesaikan masalah orang lain. Oke, saya akan baca ya. 1 Petrus 2 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sudah toh? Dan hari ini kita peringati. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Perhatikan ini. Yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Saya belum selesaikan baca. Berarti kalau ada di antara kita
belum selesai dengan diri kita, maka kita tidak bisa hidup untuk kebenaran. Berarti orang itu hidup hanya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang gak habis-habis itu. Betul tidak? Sudah selesai. Nah, kalimat terakhir. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah, bukan akan, kamu telah sembuh. Saya lihat semua terjemahan sudah disembuhkan. Sudah, oke, semuanya sudah. Oke, ini ada kiriman terjemahan FAYH, saya baca ya. Ia sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya ketika ia mati di kayu salib, sehingga kita dapat berhenti berdosa. Nah, karena kita tidak sibuk ngurusin yang belum selesai, karena kita semua sudah percaya sudah selesai, maka termasuk dosa pun sudah selesai dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi kalau dosa pun sudah selesai di hidup kita dan kita sibuk hidup di dalam kebenaran? Masih saya lanjutkan, belum selesai kalimat ini, sehingga kita dapat berhenti berbuat dosa dan mulai sekarang kita dapat hidup baik sebab kita telah disembuhkan oleh luka-lukanya. Saudara perhatikan kata telah disembuhkan. Sekarang kita hidup di tahun 2021. Berarti kita semua sudah sembuh sebelum kita sakit. Tolong kalimat ini perhatikan. Wih, kok bisa? Sudahlah, nggak usah terlalu banyak mau dianalisa, diuraikan. Wong bodoh aja kok mikir banyak-banyak. Terima saja. Amin. Kalau pinter mikir itu oke lah. Bodoh aja kok mikir banyak-banyak. Maaf. Sudah selesai. Bukan kita mau sok, tidak. Karena mereka semua belum selesai dengan dirinya. Orang yang belum selesai dengan dirinya pasti akan sibuk ngurus dirinya sendiri. Tapi orang yang sudah selesai, dia akan sibuk ngurus yang lain. Perhatikan itu. Maka itu pekerjaan Tuhan gak selesai-selesai yang dia percayakan kepada saudara. Karena kau sibuk ngurusin dirimu sendiri. Maka itu tolong ya para istri hamba Tuhan yang nuntut rumah terus pada suamimu, bertobat kamu hari ini. Paulus saja orang hebat gak sibuk dengan rumah. Baca itu Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya belum sakit, bahkan kita belum lahir, kita ini sudah dijamin sembuh. Kamu telah sembuh. Jadi seandainya ada yang sakit nanti bulan September 2021, sekarang masih bulan April, saudara sudah sembuh. Kapan? Sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau kita sakit tahun 2022, kita pun sudah sembuh sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi kata sudah selesai itu sama. Jadi kalau besok kita akan hadapi masalah, nggak usah nangis, sudah selesai duluan sebelum masalah itu datang. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai-selesai ini. Jadi kita nggak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita akan punya banyak waktu konsentrasi, fokus kepada target yang Tuhan tetapkan kepada kita. Ayo kita lihat sikap Paulus. Kisah Rasul 20
ayat 21 sampai 23. Ini loh orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu model Paulus begini. Kisah Rasul 20 ayat 21 sampai 23. Hai puji Tuhan, banyak sekali komen. Sampai saya nggak bisa baca satu persatu. Nanti saudara cari sendiri. Ayat 21. Aku senantiasa. Terima kasih Pak Yosua Heru. Powerful. Saudara perhatikan kata pertama. Aku senantiasa. Saudara tahu arti kata senantiasa? Terus menerus. Tidak putus-putus. Apa yang senantiasa Paulus kerjakan? Bukan aku senantiasa bergumul terus untuk masalahku. Awas. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Senantiasa. Berarti dia tidak akan senantiasa mikir dirinya, mikir dompetnya, mikir perutnya. Tidak. Oh maaf. Ya. Dia senantiasa. Jadi ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka saudara dan saya harus melakukan senantiasa. Senantiasa bersaksi. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa, senantiasa. Enggak punya kesibukan lain. Salah kalau kita hari Jumat Agung ibadahnya begini. Ibadah memperingati penderitaan dan kematian Yesus. Itu salah. Loh kok salah? Yang benar begini. Ibadah Jumat Agung itu harus ada kalimat ini. Ikut ya. Ikut. Ibadah ikut menderita sampai mati. Nah tadi pagi saya ngajar. Memperingati Jumat Agung tidak afdol. Tidak akan ada artinya kalau kita belum pernah dikhianati orang. Tolong catat. Jadi yang belum pernah dikhianati, setelah ibadah ini siap-siap dikhianati. Dan yang luar biasa, ternyata orang yang berkhianat kepada kita itu bukan orang jauh. Kalau orang jauh nggak bisa mengkhianati. Justru pengkhianatnya itu orang dekat. Nggak berani berkata amin, awas. Nah sebelum kita dikhianati, harus didahului dengan dua proses yang sama-sama nggak enaknya. Satu, dituduh. Setelah tuduhan disampaikan, lalu difitnah. Setelah fitnah terjadi, baru proses terakhir dikhianati. Nah, lalu bagaimana? Ini pelajaran tadi pagi. Saudara pernah ingat doanya Tuhan Yesus sebelum kata sudah selesai? Dia berdoa begini. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang diperbuatnya. Nah saudara dan saya nggak bisa doa seperti itu sebelum saudara pernah dikhianati. Nah ketika kita sudah dikhianati, nggak harus doa begitu. Percuma kalau cuma doa di mulut. Begini praktek doa. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak. Nah ini yang dari Belanda tadi pagi ikut. Sudah ngerti. Jawabannya doa itu begini. Ayo kita ajak makan si pengkhianat itu. Bukan dia yang bayar, kita yang bayar. Awas kamu. Kalau saudara dan saya sudah berhasil
mengajak makan si pengkakan. Amin, saudara. Kita lulus. Nah, disinilah arti Jumat Agung itu dahsyat untuk kita. Karena kita tidak memperingati, tapi kita mengalami. Catat itu. Izinkan saya baca Alkitab bahasa Jawa, karena ada yang kirim bahasa Jawa. Aku tansah nake marang wong-wong Yahudi. Tansah itu senantiasa. Jadi meyakinkan wong-wong Yahudi lan Yunani supaya padha meratobato marang Gusti Yehuwa sarta padha pracaya marang Gusti kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang kita kerjakan yang lain selain senantiasa bersaksi tentang Yesus. Ayat 22. Ayat 22. Masih Kisah Rasul 20. Wih, ini luar biasa. Tetapi sekarang, wih, ini luar biasa. Saudara yang belum pernah tahu, hari ini harus tahu. Mulai hari ini, kalau saudara membaca firman dan ada kata sekarang, harus kita ganti. Tetapi tiap hari. Loh, kenapa tiap hari? Coba. Orang yang baca ayat ini 10 tahun yang lalu. Bunyinya apa? Sekarang. Orang baca ayat ini 10 tahun kemudian. Tetap sekarang. Maka itu kalau ada kata sekarang ganti tiap hari. Tetapi tiap hari sebagai tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem. Ini bukan tur Israel ya, awas kamu ngomong. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nggak tahu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saya baca terus dulu baru saya terangkan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah ini loh. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan kita yang sudah mempercayai firman ini sudah selesai. Maka saudara dan saya akan menggenapi ayat 24. Kisah Rasul 20. Dengarkan baik-baik. Kalau saudara dan saya, apalagi alumni pesat yang sudah terpencar di banyak provinsi di Indonesia, kita sudah hidup dengan kalimat sudah selesai, maka kita dengan mudah menggenapi ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Diulangi lagi kata tansah bahasa Jawa tadi atau senantiasa. Lihat kalimat terakhir ayat 24. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Tolong ayat 24 bukakan yang 5 terjemahan itu. Saudara lihat ini. Kita akan baca. Wih, luar biasa. AYT. Namun aku tidak menganggap, wih ini terjemahnya seru benar ini. AYT ini. Namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri. Orang yang tidak menggenapi kata sudah selesai, maka orang itu sibuk hidup mikir diri sendiri. Tapi orang yang terima panggilan Tuhan dan menjadi rekan sekerja Kristus, dan dia sudah
percaya kalimat sudah selesai yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib, maka dia akan berkata, namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri, sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah Tuhan. BIS. Tetapi saya tidak peduli dengan hidup saya ini. Asal saja saya dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Dan asal saya setia sampai pada akhir hidup saya untuk memberitakan kabar baik itu tentang rahmat Tuhan. MLT. Namun, aku tidak membuat pertimbangan apapun. Tidak pula menganggap jiwaku berharga bagi diriku sendiri. Sehingga aku dapat mengakhiri perlombaanku dengan sukacita. Dan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus. Untuk sungguh-sungguh memberi kesaksian Injil anugerah Tuhan. Namun, aku sekali-kali tidak mengindahkan nyawaku. Sebab yang penting ialah bahwa aku dapat menyelesaikan dengan sempurna tugas dan pengabdianku yang dipercayakan kepadaku oleh Isa, junjungan kita yang ilahi, yaitu memberitakan kabar baik tentang rahmat Tuhan. Ini orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nggak mikir tentang hidupnya sendiri. Sudah selesai kok. Mau mikir apa lagi? Sehingga kita punya banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang jadi tugas dan panggilan kita. Terjemahan BSD ini ya. Tetapi buat saya, hidup atau mati tidak penting. Tuhan sudah mempercayakan suatu tugas kepada saya, yaitu menyiarkan kabar baik tentang kebaikan hati Tuhan kepada orang-orang. Jadi yang penting ialah bahwa saya dapat menyelesaikan tugas itu dengan setia dan dengan senang hati sampai akhir hidup saya. Boleh keluar kamu. Izinkan saya akan menguraikan sedikit dari terjemahan BSD. Tuhan sudah mempercayakan suatu tugas kepada saya, yaitu menyiarkan kabar baik tentang kebaikan hati Tuhan kepada orang-orang. Saya akan keluarkan kalimat dari terjemahan BSD ini. Ingat tadi, yang pelajaran tadi pagi, memperingati ibadat Jumat Agung hanya memperingati penderitaan kematian Yesus saja, nggak afdol, nggak ada artinya. Membuat ibadat Jumat Agung yang akan berarti dan berdampak buat bahasa sederhana. Ibadat Jumat Agung akan punya arti yang hebat, arti yang sesungguhnya kalau saudara dan saya siap untuk dikhianati. Awas nggak berani berkata amin. Nah, dengarkan. Banyak atau sedikit orang menyediakan waktu untuk membereskan kata orang. Ngerti nggak kalimat ini? Ada atau tidak orang-orang, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, menyediakan banyak waktu hanya ngurus kata orang. Betul tidak? Saudara itu buang-buang waktu. Maka itu kalau saudara tidak bisa menerima, disalahkan, difitnah, dituduh, dan dikhianati, maka saudara nggak akan punya waktu untuk menyiarkan kabar baik kepada orang lain. Sebab waktu saudara habis untuk beresin yang tersinggung-tersinggung tadi itu.
hanya untuk beresin tuduhan fitnaan. Nggak usah. Biarkan. Kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran itu benar. Hanya waktu yang membuktikan. Maka itu diam saja. Setuju ya? Dituduh, difitnah, dikhianati, diam saja. Sudah selesai kok. Supaya kita punya banyak waktu. Jadi kalau kita sudah selesai mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan, berarti kita akan punya banyak waktu untuk, ya, kita akan punya banyak waktu untuk kita bisa ngurus apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yep. Maka itu saudara, biarlah apa yang Paulus alami itu kita alami. Ke pasal 20 ayat 22 23. Ya, kita lihat lagi Kisah Rasul 20 22 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Saudara, enggak kelihatan. Kalimat ini penting. Sebagai tawanan roh. Saudara dan saya tidak akan bisa menikmati kalimat sudah selesai kalau kita tidak menjadi tawanan roh. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Hari-hari ini yang menawan saya itu siapa? Tanya masing-masing. Saya akan tunjukkan berapa fakta. Kalau saudara ngalami yang ini, ngomong dalam hati, Tuhan itu aku, dan bertobatlah. Ada nggak orang hidup ditawan kekhawatiran? Ada nggak orang hidup menjadi tawanan uang? Ada nggak orang hidup menjadi tawanan percabulan? Ada nggak orang hidup menjadi tawanan iri hati, kebencian, narkoba, dan banyak lagi kekuatan-kekuatan lain yang bisa menawan hidup kita? Pasti banyak. Maka itu saudara, tema sudah selesai dari Yohanes 19 ayat 30. Tidak akan berarti apa-apa di hidup kita dan tidak akan jadi apa-apa di hidup kita kalau kita tidak memutuskan untuk hidup menjadi tawanan roh. Nggak bisa. Maka itu Paulus berkata begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Dan jangan lupa kata sekarang itu apa tadi? Tiap hari. Pagi-pagi bangun. Siapa yang menawan kita? Bisa nggak pagi-pagi bangun kita ditawan yang macam-macam di pikiran ini? Oh bisa. Maka itu kalau mulai hari ini kita memutuskan pagi-pagi bangun, langsung Roh Kudus kita izinkan membelenggu, menawan. Saudara coba cari kata lain menjadi tawanan. Itu dibelenggu, diperbudak, diatur, disetir, dikuasai, dikendalikan oleh Roh. Hidup ini luar biasa. Maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menawan kita karena kita sudah jadi tawanan roh. Dan kalau saudara dan saya sudah jadi tawanan roh, maka yang lain gak bisa menawan kita lagi. Hebat bukan? Ini ada terjemahan lagi TSI. Tetapi sekarang saya wajib menaati roh Tuhan yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Nah, kalimat ini saya tambah satu kata dengan 3 huruf. Ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Nah, ini. Kalau tulisannya dan aku tidak tahu. Sebetulnya Paulus sudah tahu
tahu apa? Kalau ditawan roh, lihat ayat 24. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Nah ini loh, dia tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi dia tahu toh. Maka itu saya tambah 3 huruf satu kata di ayat 22. Begini jadinya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Tetapi tiap hari sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak mau tahu. Karena dia tahu, tapi aku nggak mau tahu. Maka itu kalau saudara tahu soal penderitaan karena saudara taat pada roh, pasti alasannya banyak nggak mau ke sana. Ayo ngaku. Lebih baik nggak mau tahu. Walaupun tahu. Saudara, sudah selesai tidak akan ada artinya dalam hidup kita. Kalau kita tidak jadi tawanan roh. Dibelenggu oleh Roh Kudus. Maka enggak akan ada artinya semuanya itu. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara kita alumni memberikan tema ini. Oke, ini Amplified Bible. Saya akan baca. Terima kasih Mike. And now, you see. Dan sekarang kamu lihat. I'm going to Jerusalem. Aku sedang pergi ke Yerusalem. Bound. Ya, diikat, dibelenggu. By the Holy Spirit. Wow. And obligated. Jadi sudah nggak bisa apa-apa lagi. And compelled. Nggak bisa apa-apa lagi. Tunduk mutlak. Takluk mutlak. By the conviction. Dari apa saja urusan masalah kepentinganku sendiri. Conviction of my own spirit. Nggak lagi. Not knowing what will befall me there. Dan aku tidak tahu mau terjadi apa atas diriku. Ini luar biasa. Saudara, maka itu kalau hari ini semua kita hebat sekali. Oh, ada komen di Facebook yang menyebalkan malah sok tahu. Oh, betul. Lebih baik nggak mau tahu ya. Jangan sok tahu. Nggak akan benar hidup seperti itu. Ini Pak Yohanes Sudarman. Ada komen chatting bagus saya baca. Ini Oma. Diikat oleh roh. Manut sakarepe roh suci. Puji Tuhan. Jadi jangan izinkan yang lain menawan kehidupan kita. Ayat terakhir saudara. Ini biar makin kuat kita ini. Galatia 5 ayat 16. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kita. Supaya kalimat sudah selesai. Betul-betul sudah selesai. Galatia 5 ayat 16. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16. Ada yang komen lagi bahasa Jawa. Siapa itu? Melu Yesus ngelinding wae. Oke. Jadi hanya jalan aja. Maksudku ialah. Maksud Tuhan loh. Walaupun ini Paulus yang ngomong. Maksudku ialah. Hiduplah oleh roh. Terjemahan lain, ayat. Jadi, aku mengatakan, hiduplah dalam roh. Terjemahan lama. Tetapi demikian, inilah kataku. Berjalanlah kamu dengan roh. BIS, maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian. Oke, MELT. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh. Maksud dari perkataanku itu adalah demikian. Biarkanlah roh memimpin kamu. Ini dari Surabaya ada komen. Istilah Jawa pasrah bongkoan. Sakarepe Roh Kudus.
Puji Tuhan. Oh sama. Ya, dari Pak Sulyadi bilang sama, pasrah bongkoan. Artinya nggak punya pilihan apa-apa. Ya sudah, mau nggak mau harus ikut. Lihat kalimat berikut terjemahan baru. Maksudku ialah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu kedagingan. Niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Saudara, oke, terjemahan TSI saya akan baca. Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Di Zoom ada the message. My counsel is this. Ya, perintahku seperti ini. Live freely, hiduplah bebas. Unlimited, dipengaruhi. And motivated, ya, dan dimotivasi oleh Roh Tuhan. Luar biasa. Maka kita tidak akan mengurusi dan menyelesaikan masalah-masalah dosa dalam hidup sehari-hari. Tidak. Jelas ya saudara? Maka tema ini akan jadi bagian penting. Oh, dari Surabaya, Pak Yosua Heru, Advent Class. Wah, ini kelas yang lanjutan. Terus, Final Destination. Wih, jadi kita akan sampai kepada tujuan final. FIYH dari Manado ada komen. Saya menasihatkan supaya saudaranya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Wih, puji Tuhan. Ada yang komen, saya nggak tahu ini siapa, Pak Ronaldo Tumilaar. Saya baca begini, hak kita sudah tidak ada lagi. Biarkan Roh Tuhan yang bekerja. Betul. Amplified. Oke, sebentar yang amplified. I say, aku katakan. Walk. Dan berjalan. Dan hidup secara kebiasaan. Habitually. In the Holy Spirit. Responsive. Jadi harus meresponi. Dikontrol. Di-guidance. Dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kamu sungguh-sungguh tidak akan lagi menuruti atau diatur oleh keinginan hawa nafsu daging, human nature, ya, kemanusiaan kita tidak lagi. Puji Tuhan, kalau hari ini di hari Jumat Agung ini kita mau hidup menuruti Roh Kudus, sudah selesai. Jangan takut menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Itu kecil. Karena sudah selesai. Maka kita punya banyak waktu untuk senantiasa bersaksi tentang Injil Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita tidak memperingati kematian, penderitaan kematian Yesus. Tapi kita mengalaminya. Maka Injil akan nyata di bumi ini. Puji Tuhan.